Sedekah ini sebenarnya investasi kita untuk akhirat. Orang kalau yang tahu, dia akan terus berinvestasi. Sama seperti pembisnis, dia akan terus investasi supaya keuntungannya berlipat ganda. Tapi orang yang akan tahu hakikatnya bakal pulang ke rahmatullah, dia akan investasikan terus. Karena makna sedekah akan kembali lagi kepada orang yang bersedekah. Apabila ada orang yang susah, kita bantu. Sebenarnya bukan orang susah itu yang kita bantu, kita yang bantu diri kita. Karena apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan yang kau lakukan, maka akan kembali ke diri kau. Jadi sebenarnya kalau ada orang kita bantu, kita yang bantu diri kita sebenarnya. Maka Al-Imam Ali Zainal Abidin itu sangat senang apabila kalau di rumahnya kedatangan orang yang sedang minta-minta. Begitu datang pengemis di rumahnya itu, Al-Imam Ali Zainal Abidin langsung nyambut, ahlan wa sahlan bihamilizati fil akhirah. Selamat datang orang yang membawa bekalku nanti di akhirat. Disambut tuh. Jadi pengemis begitu datang ke rumah Imam Ali Zainal Abidin disambut, ahlan wa sahlan bihamilizati fil akhirah, orang yang membawa, ya, memikul bagianku ntar di akhirat. Disambut pengemis. Ya, kalau kita kan enggak. Atau kadang-kadang kita bilang, maaf aja nggak ada orangnya. Itu yang ngomong orang bukan. Kadang-kadang kita seperti itu. Itu coba tuh. Maka orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia senang apabila kedatangan orang yang sedang susah. Apabila kita nggak ngasih pada dirinya, Allah Maha Kaya. Boleh jadi nggak dari tangan kita, Allah kasih rezeki dari tangan yang lain, orang itu dibantu. Maka sebenarnya kalau kita ngebantu orang, itu ngebantu diri kita sendiri. Maka sedekah itu banyak manfaatnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatus sir. Sedekah secara diam-diam itu tudfi'u ghadabur rabb, akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk, ya, kita ini manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Jadi nggak boleh ngeremehkan kesalahan kita, sekecil apapun. La tahkiranna, jangan nganggap sepele. Ala sayyiatin, atas keburukan yang kita lakukan, sekecil apapun jangan kita sepelekan. Karena boleh jadi dari keburukan kecil itu Allah murka pada kita, Allah marah pada kita, Allah turunkan bala bencana pada kita. Tapi dengan kita bersedekah, tudfi'u ghadabur rabb, dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka gemar-gemarlah kita sedekah. Karena apa? Kita banyak salah dan lupanya. Karena dengan gemar bersedekah dapat juga menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Emang kalau nyebut sedekah itu paling gampang ngucapinnya, tapi paling susah buat praktekinnya. Gampang, ayo sedekah, wah gampang. Ayo infak, paling gampang. Sedekah itu ucapan yang paling mudah, infak paling mudah, tapi ngelakukannya paling susah. Maka Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa faqad fakalah ya sab'ina syaitan. Siapa yang bersedekah, sungguh dia telah mengalahkan 70 bisikan syaitan. Jadi kalau dia udah bersedekah, dia ngalahin 70 bisikan syaitan. Coba dah kita mau buat baik, ada aja, janganlah ada yang bisikin di kuping kita. Ya jangan dah, udah cukup nah, jangan yang pakai yang merah, kasih aja yang hijau. Ada aja itu pokoknya. Kayaknya kebanyakan plus segini, kurangin lagi aja. Kayaknya masih kebanyakan, kurangin lagi aja. Itu bisikannya tuh. Jadi gampang diucap, tapi susah dipraktekkan. Maka ada seorang guru waktu itu berbicara kepada muridnya, menyampaikan ini hadis. Man tasaddaqa faqad lahya sab'ina syaitan. Siapa yang bersedekah, maka sungguh dia telah mengalahkan 70 syaitan dari bisikan syaitan. Ini murid ngaji kayak begini langsung pulang buru-buru mau ngamalkan hadis. Orang-orang dulu kan Masya Allah begitu dapat pelajaran langsung diamalin, sama kayak kita ya. Masya Allah. Ada kurang berapa ini? Langsung diamalin kontan. Karena ilmu itu kudu dipraktekan. Pulang dia meraktekin.
Ada apa di rumah nih? Dibungkus sama dia, makanan apa barang. Udah rapi, bininya nongol. Kata istrinya, bahasa kita, bang, ini apa? Saya mau bagi orang yang nggak punya, kasihan. Ini makanan, iya bagi-bagi. Jangan bang, si Ucup Mudin belum makan. Kita masih banyak kekurangan. Jangan, udah, jangan dibagi. Wah, pokoknya ada bisikan segala macam. Bininya ngomong, jangan bang, jangan, udah segala macam. Akhirnya nih suami pergi. Begitu pergi, balik lagi ke gurunya. Assalamualaikum guru, alhamdulillah. Kenapa? Yang guru sampaikan hadis, man tasaddaqa faqad faqallah ya sab'ina syaitan. Siapa yang sudah bersedekah maka sungguh telah mengalahkan 70 syaitan, bisikan syaitan. Saya sudah laksanakan guru. Kata gurunya, alhamdulillah. Sudah berhasil kamu bersedekah, berbuat baik. Itu dia guru. Jangankan 70 setan, satu setan di rumah saya nggak bisa ngalahin. Jadi satu setan di rumah nggak bisa ngalahin. Apalagi yang 70. Jadi sangat berat. Gitu ya. Apa? Jadi 70 setan susah digalahinnya. Maka siapa orang yang bersedekah, berzariah, dia berinfak, dia telah mengalahkan 70 setan. 1/70, bukan 1 lawan 1. 1/70, luar biasa. Maka dalam kesempatan ini mudah-mudahan Allah lancarkan milik rezeki kita. Ya, Allah luaskan milik rezeki kita supaya kita bisa praktekkan apa yang telah kita dapat dalam pelajaran. Amin ya rabbal, supaya pindah kita bisa investasi ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman dan bertakwa, carilah oleh kalian yang namanya wasilah, perantara. Jadi kalau kita mau cari wasilah, pertama harus punya takwa dulu. Sebelum punya takwa harus ada ilmu dulu. Sebelum ada ilmu harus ada iman dulu. Maka yang dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Untuk orang dapat predikat takwa, untuk orang dapat bisa berbuat ketakwaan, itu ada ilmunya. Tanpa ada ilmunya nggak bisa kita berbuat takwa. Ya, dari mana jalurnya? Karena ilmu itu yang mengajarkan kita untuk takwa, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian wasilah. Ternyata Allah ngajarin kita, nganjurin kita, nyuruh kita supaya kita takwa dan cari wasilah. Dari apa? Dari takwanya kita. Maka dari kisah tadi itu, orang yang mau bersedekah itu ada di zaman dahulu. Budak udah capek dia jadi budak karena memang majikannya luar biasa zalimnya. Dia pengen banget keluar, pengen banget bebas, tapi belum punya kesempatan karena memang terkekang, nggak punya uang, karena dia nggak merdeka karena jadi budak. Suatu saat disuruh sama majikan yang zalim ini, dikasih uang 4 dirham, dipanggil, hei sini budak, ini 4 dirham bawa ke pasar. Ya, kau beli anu, cepat bawa pulang ke sini. Akhirnya budak ini berangkat dia ke pasar, ya. Dia mau cari kebutuhan yang disuruh majikannya. Ternyata sampai pasar, satu pasar tutup semua. Satu pasar tutup semua, dia duduk, kenapa kok pasar udah jam 9 pagi belum ada buka? Akhirnya orang lewat, satu orang nanya, wahai tuan, ini kenapa pasar tutup? Oh, kata yang lewat, kalau hari ini pasar memang tutup semua, nanti agak siangan bukanya. Emang kenapa? Semua yang ada di pasar ini ngaji semua ke satu syekh. Tuh, saking rajinnya itu. Saking rajinnya orang satu pasar itu nutup tokonya ngaji. Itu tokonya ditutup semua buat ngaji. Coba, ini toko kagak, usaha kagak, telat lagi datangnya. Tujuh udah ngembet-ngembet.
Ya tadi mau datang enggak ya, datang enggak ya, datang enggak. Akhirnya alhamdulillah datang yuk. Alhamdulillah, itu berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Satu toko, satu pasar tutup semua. Lihat tuh, ngaji, waktu ngaji dia tutup semua. Akhirnya dia daripada nunggu lama nih budak, kalau gitu sebelah mana pengajiannya? Tuh di sana. Saya pengen ngaji. Tuh, ada kesempatan karena budak ini bisa keluar. Emang nggak pernah keluar, dikekang. Lah budak aja pengen ngaji. Budak ini begitu dapat keluar, oh saya mau ngaji. Mau ngaji dia. Akhirnya ditunjukin tempatnya, dia duduk. Begitu dia duduk, dia dengar kajian seorang syekh. Ada orang yang diri datang ke syekh minta bantuan, susah dia. Apa nih orang? Saya ini butuh buat uang, kepepet urusan saya. Hidup saya susah. Kalau emang bisa bantuin saya. Emang perlu berapa duit? 4 dirham saya. Kata syekh ini, saya lagi kosong. Coba saya tanya jamaah semua. Jamaah, ada yang nggak punya? Ada yang punya nggak uang 4 dirham? Kasih ini orang fakir miskin yang lagi membutuhkan. Kalau Anda kasih, maka saya berikan 4 doa dan diaminkan oleh semua yang ada di sini. Yang ada di pengajian maksudnya. Kata syekh tadi. Kalau ada yang berani ngasih, maka saya doakan 4 permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini budak langsung diri. Lah budak, lah kagak punya duit. Duit siapa tuh yang dibawa 4 dirham? Duit majikannya, berani ngasih. Ini duit yang ada di kantong aja susah banget. Ini duit majikannya, dia diri. Saya. Padahal itu kalau pakai logika, itu kan duit bosnya. Datang dia, saya ada uang 4 dirham ya saya, karena dia membutuhkan ya, saya kasih. Padahal dia tahu itu duit bosnya. Kata syekh ini, wahai Fulan, minta apa kamu? Saya doakan. Dia bilang, ya syekh, saya ini budak, saya punya majikan zalim, maka tolong doakan biar Allah kasih hidayah majikan saya, biar saya dimerdekakan, dibebaskan. Doa syekh, diaminin nama semua orang yang ada. Kata syekh ini baru 1, 3 lagi. Yang kedua apa? Ya syekh, terus terang ini duit 4 dirham bukan punya saya. Ini punya majikan saya syekh. Saya pulang terbingung gantinya pakai apa. Tolong doakan biar Allah datangkan rezeki ke saya, biar saya bisa ganti duit majikan saya. Didoakan, diaminkan nama semua orang yang ada. Tinggal 2 lagi. Kata syekh ini, apa yang kedua lagi? Yang ketiga, ya syekh, doakan agar majikan saya dapat hidayah mau tobat, dan saya juga dapat hidayah bertobat. Didoakan sama saya supaya dia dapat hidayah, dapat bertobat, dan majikannya bertobat. Ya, minta dibebaskan maksudnya. Akhirnya yang keempat, ya syekh, minta kepada Allah agar dosa saya diampuni, dosa majikan saya diampuni, dosa semua yang hadir diampuni, dosa syekh juga diampuni. Ini budak pinter. Jadi nggak mentingin dirinya. Karena doa yang seperti kilat itu doa ngedoain saudara-saudara. Jadi ini budak ini, ya syekh, doakan agar saya diampuni oleh Allah, majikan saya diampuni, syekh diampuni, dan semua jamaah juga diampuni. Jadi kalau orang ngedoain kebaikan kepada seseorang 1, maka Allah balas 10. Itu yang ngaji ribuan. Nah, didoakan. Begitu didoakan selesai ngaji bubar, pulang dia. Begitu pulang dengan rasa deg-degan. Dengan rasa deg-degan dia menghampiri majikannya. Begitu ketemu majikannya, oh, udah nggak banyak ngomong majikan. Sini kamu. Udah berjam-jam. Mana duit saya? Mana pesanan saya? Cepat sini. Kata budak ini, Tuan, boleh nggak saya ngobrol dulu? Pengen ngutarakan sesuatu. Ya cepat. Tadi saya ke pasar bawa uang Tuan 4 dirham.
semua toko tutup semua pada ngaji. Maka saya ikut ngaji. Begitu saya ikut ngaji, ikut kajian, ada satu orang yang susah, yang perlu bantuan, pertolongan. Kata Syekh ini yang pimpin, kalau yang punya 4 dirham tolong bantu, dan saya doakan 4 doa. Maka saya beranikan diri, wahai Tuhan, uang Tuhan saya kasih dia. Terus doa apa yang kau minta kepada Syekh, kepada Allah? Yang pertama, saya minta kepada Allah agar saya dibebaskan dari Engkau Tuhan, dimerdekakan. Apa jawab ini majikan yang bengis ini? Ternyata ini majikan, anta hurun liwajhillah, mulai sekarang kau saya bebaskan di jalan Allah, lillahi ta'ala. Itu sebab apa? Sebab sodakoh. Jadi sebab wasilah sodakoh, Allah lunakkan tuh hati, ku bebaskan kau di jalan Allah. Coba. Yang kedua apa kau minta? Yang kedua, karena ini uang Engkau Tuhan, saya minta gantinya, agar Allah saya beri kepada saya rezeki agar bisa gantiin uang kamu. Kata majikan ini, yang 4 dirham gak usah kau kembalikan, sudah aku ikhlas, ini 40 dirham aku kasih engkau hadiah. Ngeluarin 4 depan 4 dirham Allah kasih kontan 40. Yang ketiga apa kau minta? Yang ketiga aku minta doa supaya diaminkan oleh jamaah yang ada. Allah beri hidayah pada engkau Tuhan, agar kau bertobat, saya pun bertobat, kembali kepada jalan Allah. Kata Tuhan ini, si majikan, tubtu ilallah, saksikan saya bertobat kepada Allah. Subhanallah, saya bertobat kepada Allah, saksikan. Yang keempat apa kau minta? Yang keempat saya minta agar dosa Tuhan diampuni, dosa Syekh diampuni, dosa semua jamaah diampuni, dosa saya diampuni. Kata majikan, kalau urusan itu bukan saya yang punya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya, yang maha pengampun. Jadi 3 hal aja bisa dikabulin sama ini majikan, kenapa yang satu enggak? Pasti diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lihat barokah dari wasilah yang dijalankan. Cuman kan yang namanya ngomong gampang, tapi begitu mau praktek, was-was pasti yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Tuh, enggak dari jin, dari bini. Ikan minal jin natiwan, dari jin dan manusia gitu kan. Tadi kegoda sama bininya, jangan bang, kita lagi susah ngebantuin orang, kita aja kekurangan, puyang dia, akhirnya balik lagi ke gurunya. Benar guru, ternyata sedekah bisa ngalahin 70 setan, tapi 1 setan bae susah saya kalahin. Ya, jadi nah mudah-mudahan Allah lancarkan milik rezeki kita ya. Semoga sehat walafiat.